merendahkan diri kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Berhiaskan ketulusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Tersentuh dan berseru. Berikan suara kita. Kudus, kudus,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ini, di mana Engkau telah bersatukan kami Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Yesus. Saya percaya ini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi Engkau punya rencana terbaik buat kami semua. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga pada ibadah pagi hari ini kami bisa berkenan untuk mempermuliakan nama-Mu Yesus. Tuhan, saya percaya Yesus, Engkau telah bentuk kami, Engkau telah pimpin kami dalam setiap langkah kami. Sehingga apapun yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Pimpin Tuhan kami. Dan kami percaya Yesus, kiranya Tuhan Kau sucikan tempat ini. Kami patahkan roh iblis, roh jahat yang akan mengganggu kami hanya dengan dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga Roh Kudus hadir di tengah di tempat ini Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami dalam satu minggu ini. Saya percaya Yesus, sehingga kami pada pagi hari ini Yesus bisa mempermuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah ini biarlah semua bisa berjalan dengan lancar. Baik yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu Tuhan, kiranya Engkau pimpin sehingga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi biarlah mengandalkan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya serahkan semua ibadah ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih berdiri, kita akan bacakan ayat firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita saudara-saudara semuanya? Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, kita mau membesarkan nama Tuhan. Hanya Yesus yang layak kita agungkan dan kita permuliakan. Kita pujikan, besarkan nama Tuhan.
Tuhan Yesus sangat-sangat ajaib. Percaya kalau Tuhan Yesus kita ajaib? Kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Kita bersorak buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang ajaib, Allah yang hidup, Yesus yang berkuasa atas kita. Kebesaran yang tak terbanding, kekuatan Kau berkabar. Segala jiwa dan pengharapan ku serahkan ku ke cara-Mu. Kau Raja atasku. Waktu buat saudara-saudara yang terkasih yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak muda, youth, gak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau gak ada, kita pujikan sungguh Kau mempesona. Aku
capek? Belum ya? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengundang hadirat Tuhan lebih dalam lagi untuk menjamah mengurapi setiap kita. Kita mau sujud dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di
lihat, ini yang menjadi pertanyaan kita, dan sebenarnya anak-anak kecil pun sejak kita kecil kita suka bertanya-tanya. Coba saya tanya dulu, Yesus lahir kapan? Berapa tahun lalu? Kira-kira? 2000 tahun lalu. Nah, jadi Yesus yang adalah Allah baru lahir 2000 tahun lalu. Pertanyaannya, sebelum 2000 tahun lalu, apakah Yesus sudah ada? Kalau sudah ada, dia di mana dan sebagai apa? Karena ini termasuk serangan-serangan kepada kekristenan, Tuhanmu loh baru ada 2000 tahun lalu. Ya. Mungkin anak-anak kita atau jangan-jangan kita waktu kecil, kita juga sama seperti itu. Berarti sebelum 2000 tahun lalu, apakah tidak ada Tuhan? Nah, ini yang kita bahas. Mari kita buka, coba kiri kanannya katakan, siap mendengar. Ya. Buka Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1. Di bagian yang pertama saja, bagian A saja. Sudah ketemu, kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pada mulanya, ya silakan duduk. Jadi temanya pada saat pagi ini adalah pada mulanya. Saya akan bahas cuma dari 2 kata itu. Saya harap semuanya benar-benar mendengarkan, dan saya berdoa supaya kita mengerti semua, tapi tidak akan mengerti kalau kita sibuk dengan handphone kita, dengan main game, dengan chatting, dengan apa lagi. Mungkin mata kita tertuju, tetapi pikiran kita, hati kita di tempat lain. Katakan kiri kanan, konsentrasi. Nah, puji nama Tuhan. Yuk, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Apa? Temanya? Pada mulanya. Pada mulanya itu apa? Katanya adalah firman. Nah, pada mulanya ini bukan menunjuk kepada waktu yang secara detail adalah peristiwa. Kita tahu waktu itu, saya pernah nih bawa khotbah ini, ada 3 jenis waktu. Apa saja 3 jenis waktu itu? Masih ada yang ingat? Enggak ada? Yuk kita ingat bersama-sama dan jangan sampai lupa. Yang pertama adalah kronos. Bilang kronos. Pernah dengar kronos? Ada game yang namanya kronos? Enggak ada? Ya, kronos itu mengacu kepada waktu yang sekarang ini. Ada detik, ada menit, ada jam, kemudian ada hari, 1 minggu, 1 bulan, dan 1 tahun. Contoh yang dipakai kronos itu adalah ini, umur. Saya lahir kapan? Matinya kapan? Nah, itu dihitung termasuk dalam jenis waktu kronos. Bapak Ibu ketika makan minum, di situ ada expirednya. Ada batas waktu, itulah kronos. Musim panen, oh sekarang musim panen apa? Mangga. Ada lagi yang lain? Buah-buahan sekarang rata-rata berhasil. Artinya itu kita masuk jenis kronos. Kronos ini pertama kali dia muncul waktu manusia jatuh dalam dosa, itu mulai dihitung waktu kronos. Makanya firman Tuhan katakan ketika kamu makan buah itu kamu tidak dapat hidup lagi. Alias ketika mereka makan buah itu mereka akan mati. Dan betul, manusia tidak pernah ada satupun yang hidup
dalam satu harinya Allah. Satu harinya Allah adalah 1000 tahun manusia. Manusia tertua di dunia yang dicatat dalam Alkitab adalah Metusala, 960 sekian, 63 kalau nggak salah. Adam dan Hawa di bawahnya itu. Jadi kita harus tahu bahwa Kronos itu tercipta karena dosa manusia itu mulai dihitung. Nanti akan berakhir ketika kedatangan Tuhan ke bumi, itu Kronos berhenti. Yang kedua, waktu kedua adalah apa? Kairos. Pernah dengar Kairos? Kairos itu waktu atau kesempatan yang diberikan Tuhan untuk manusia. Saya waktu Kairosnya berbeda dengan Bapak Ibu. Karena setiap manusia tidak tahu hidup kita. Ada yang berkata, saya masih muda, matinya masih lama. Kata siapa? Saya sudah tua, berarti saya sebentar lagi meninggal. Kata siapa? Enggak ada yang tahu. Dan sampai hari ini dunia medis pun tidak bisa menentukan. Bahkan yang kanker stadium 4 umurnya 1 bulan lagi. Ternyata dokter yang vonis mati duluan. Saya ingat waktu kakak saya masih hidup. Yang doakan kakak saya itu hamba-hamba Tuhan pendeta besar banyak. Tuhan semoga cepat sembuh. Yang doakan itu lewat duluan. Padahal sudah stadium 4. Masih ditambahkan dalam kanker itu sekitar 7 tahun lagi. Bayangin. Vonis dokter semua enggak ada yang benar. Artinya Kairos saya dan Bapak Ibu itu berbeda. Jangan kita bangga, oh saya sehat, saya kuat, saya muda. Tiba-tiba bisa tidur, tidak bisa bangun. Sekarang kematian enggak mengacu kepada yang tua. Sampai dengan anak-anak itu tidak bisa kita abaikan. Ya, jadi Kairos itu kesempatan. Siapa yang tahu di sini kesempatannya sampai kapan? Enggak ada yang tahu. Makanya jangan menunda-nunda setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang pertama tadi adalah waktu apa? Kronos. Yang kedua adalah Kairos. Nah, yang ketiga adalah aion. Aion itu waktu kekal. Aion itu muncul kapan? Bahkan ada nggak sekarang ada. Di surga itu waktunya adalah aion. A-I-O-N. Aion. Dan di surga itu sampai kapanpun itu masuk jenisnya tidak bergantung kepada Kairos ataupun Kronos. Tetapi aion. Aion ini sebelum Kronos ada, aion sudah ada. Kronos sudah habis, aion tetap ada. Jadi pada mulanya saya menanam bibit, itu berarti menunjuk kepada waktu Kronos. Karena pada mulanya saya dari Surabaya akan pergi ke Jakarta. Itu berarti menunjukkan waktu Kronos. Nah, pada mulanya di dalam Alkitab ini tidak menunjukkan waktu Kronos. Sekali lagi, tidak menunjukkan waktu apa? Kronos. Pada mulanya, coba Bapak Ibu buka Kejadian 1 ayat 1. Ada bunyi yang sama. Kejadian 1 ayat 1, di sana dibunyi apa? 1, 2, 3. Pada mulanya. Sama. Dalam bahasa aslinya Beresit. Beresit, bahasa Ibraninya. Tetapi di dalam Yohanes, bahasa Yunani NRK. Pada mulanya. Ini menunjukkan kepada kekekalan Allah. Kekekalan Allah. Nah, kita lihat pada mulanya kekekalan Allah yang menunjukkan waktu kekal, katakan kekal. Coba sama-sama kita buka
Wahyu 22 ayat 13. Bisa dikecilin sedikit, Pak? Mungkin lebih enak di sini aja. Kayaknya kurang bagus. Cik, cik, 1, 2. Masih bunyinya kurang. 1. Oh, mungkin dimatiin yang ini. Aux 2-nya dimatiin. Cek, cek. Ya. Cek 1 dikasih besar. 1, 2, cek, cek. 1, 1, 2. Ya, oke. Kita lihat di sini. Agak besar lagi. Wahyu 22, agak besar lagi, Pak. Ayat 13. Sudah ketemu? Katakan amin. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal. Ini menunjuk waktu kekal. Ini nggak berarti begini. Aku ada pertama kali, lahir pertama kali itu Tuhan, dan aku yang nanti, satu saat nanti, semuanya udah pada mati, aku yang mati paling terakhir. Ini nggak begitu. Jangan berpikir bahwa ayat ini ada permulaannya. Karena ini bukan waktu kronos. Kronos itu ada lahir, berarti ada mati. Ini seperti kiasan, naikin lagi Pak sedikit. Aku adalah Alfa dan Omega yang pertama. Jadi ini menggambarkan Tuhan yang pertama, tapi tidak menunjukkan waktu dia lahir, dia ada. Ya kapan ada? Dia ada. Kapan terakhirnya Allah mati? Ini kan yang akhir, seolah-olah nanti Allah akan berakhir. Intinya ayat ini mau katakan, aku unlimited, tidak berawal dan tidak berakhir. Amin. Ini pengertiannya dalam banget. Aku tidak berawal karena dia tidak masuk dalam kronos waktu ini. Dan aku tidak berakhir. Tapi aku kekal. Mengerti Bapak Ibu? Ini luar biasa nih. Aku tidak ada awalnya. Dan aku tidak pernah berakhir. Sesuatu yang dalam, yang kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Sampai kapanpun dia tidak pernah berakhir. Amin. Nah, berikutnya. Coba kita lihat. Kapan Tuhan ada? Dipertegas. Puji Tuhan di dalam Mazmur 93 ayat 2, di sana dijelaskan. 92 ayat 2. Coba kita lihat. Maksud saya. 93 ayat 2. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Terus dari kekal engkau ada. Di dalam terjemahan lain, ini unik Bapak Ibu. Dengarkan ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini. Tahtamu kokoh sejak semula. Nggak tahu Pak, di TB2 sama nggak Pak, kayak TB1? Bagaimana Pak Sugeng bunyinya Mazmur 93 ayat 2? 93 ayat 2. Apa sama atau beda? Karena saya belum cek yang TB2. 93 ayat 2, Pak. Oh, berarti masih belum direvisi itu ya, masih TB2, banyak yang di perjanjian baru. Lihat, bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, tahtamu kokoh sejak semula. Nah ini bagus nih. Dari kekal engkau ada. Lihat.
tahtamu kokoh sejak semula. Sejak dahulu kala kapan? Sejak semula. Semulanya kapan? Kekal. Aion. Jadi ini tidak berawal dan tidak berakhir. Yang artinya sebelum Kronos ada, engkau ada. Setelah Kronos berakhir, ingat ya, Kronos itu berakhir kapan? Setelah dunia dihancurkan, bumi dihancurkan, Kronos hilang. Tetapi Tuhan tetap ada. Kapan adanya? Kekal. Bahkan di dalam Yesaya 44 ayat 24. Coba kita buka. Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 24. Lihat di sini dikatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Oh, 24, sorry. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Wah, ini keren banget nih. Aku Tuhan menjadikan segala sesuatu yang membentangkan langit dalam jangan berpikir langit itu apa sih langit ya gimana ya awan begini. No. Dalam bahasa Inggrisnya heaven. Aku yang membentangkan surga. Mirip ya? Seperti Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan langit itu heaven. Yang pertama kali Allah ciptakan surga. Baru surga dan seisinya cakrawala dan terakhir Allah menciptakan bumi. Ini sama nih. Yang membentangkan surga, heaven, apa? Banyak orang atau berapa orang? Berapa? Seorang diri. Kata seorang diri mempunyai arti yang sangat dalam. Berarti kita tahu sebelum segala sesuatu diciptakan, baik surga maupun bumi, berarti Allah pernah sendiri. Ya, seorang diri yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tahu mendampingi? Siapakah teman aku, partner aku yang menciptakan semua? Firman Tuhan katakan, seorang diri. Makanya firman Tuhan katakan, tidak baik jika engkau seorang diri. Karena Allah pernah merasakan sendiri itu nggak enak ya. Bayangin, kita punya seluruh harta di dunia ini, sama seperti film-film, ada tuh film-film yang di sana dikatakan semuanya mati, tinggal seorang diri. Harta semua engkau punya, mau ke mall makan apa aja, semua emas engkau punya, tapi engkau seorang diri. Apakah nikmatnya itu? Mau Bapak Ibu? Enggak enak. Tapi di sini kita bisa melihat kesendirian Allah. Coba bisa bayangin. Satu-satunya pribadi yang benar-benar pernah sendiri, itu adalah Tuhan kita. Sebenarnya kalau manusia sendiri, enggak sendiri. Misalnya Bapak Ibu tidak ada di sini, tapi tablet ada, Alkitab ada, keramik ada, lampu ada. Berarti saya selain saya
ada yang lain. Setuju ya sampai ini? Meskipun ini mereka tidak bergerak dan tidak bernyawa. Tetapi Allah, bisa bayangin, sebelum menjadikan segala sesuatu seorang diri. Bisa kita bayangkan sebelum ada awan, sebelum ada surga, ada yang katanya surga dihiasi emas, sebelum ada pohon, sebelum ada, bayangin, sebelum ada partikel kecil, apa? Semuanya itu atom, inti atom, segala macam. Sebelum semuanya ada, aku sudah ada. Terang, saya nggak tahu. Terang berarti semuanya kosong. Jadi bisa bayangin, sebelum ada sesuatu, dia sudah ada. Ketika kita membayangkan kesendirian Allah, dengan dia menciptakan segala sesuatu yang sangat detail, perlahan-lahan tetapi pasti, terus dia ciptakan. Itu menggambarkan yang terakhir kali dia ciptakan, yaitu adalah manusia. Untuk apa dia menciptakan manusia? Untuk menggantikan Lucifer. Lucifer pekerjaannya apa? Sebagai malaikat pemuji Tuhan. Jadi kalau kita itu ada sampai hari ini, kita tidak memuji Tuhan, berarti kita tidak sesuai dengan ciptaan Tuhan. Ya. Coba kita lagi lihat Amsal 3 ayat yang ke-19. Amsal 3 ayat yang ke-19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Ini Allah, kita Allah arsitek nih. Lihat, ini luar biasa. Semua yang ada di muka bumi itu dikerjakan Allah dengan sangat teliti. Bahkan di ayat yang ke-20, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran. Saya menjadi ingat dengan khotbah saya hari Kamis kemarin, bahwa Yesus menghardik air dan angin. Menghardik itu dalam terjemahan lain memarahi angin dan air. Lebih tepatnya lagi dibentak. Tahu dibentak? Bahkan ada terjemahan lain artinya menghardik itu diancam. Ingat waktu murid-murid hampir tenggelam, khotbah saya kemarin, Yesus bangun dan dia menghardik. Dia memarahi angin, dia memarahi air. Dan langsung seketika angin dan air itu jadi tenang. Ini ada hubungannya dengan Amsal 3 ayat 20. Ternyata angin dan air taat kepada yang menciptakannya. Amin. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran. Lihat. Keren.
Yesus yang kita sembah itu benar-benar sesuatu sosok yang saya mau katakan sebenarnya dia itu nggak pantas menjadi seorang manusia, tetapi dengan kerendahan hatinya dia mengubah wujudnya yang kudus, yang bahkan bumi pun itu nggak sanggup. Untuk tangannya saja udah nggak sanggup, saking besarnya Allah kita. Tetapi dia mengubah wujudnya, merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia, bahkan seorang hamba yang hina, lahir hina, mati pun hina. Tetapi kita lihat bukti kebesaran Tuhan. Siapakah yang menciptakan air dan angin? Dia adalah Yesus. Makanya mereka tunduk. Ada satu lagi. Ingat waktu orang gila di Gerasa yang keren setan, yang masuk kaum babi. Lihat, mungkin manusia tidak kenal siapa Yesus. Murid-murid tidak kenal, makanya mereka katakan, siapa itu? Kok dia bisa meredakan angin dan air? Tetapi kalau kita lihat, ternyata ciptaan gagal yang jatuh dalam dosa, yaitu setan-setan pun mengenal. Mereka panggil apa? Engkau anak Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu saya mau katakan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu ada. Itu karena perkataan Yesus. Oleh karena itu, siang hari ini kita belajar bahwa Allah itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Artinya sebelum waktu kronos ada, Tuhan sudah ada. Dan Tuhan tidak berawal dan Tuhan kita tidak berakhir. Amin. Kita yakin kalau Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir, berarti pertolongannya itu tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam perjamuan yang kudus. Kita akan masuk menjadi satu bagian dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan nyanyi satu pujian. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Dia tidak pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Dari awal katakan penolong. Penolong yang selalu setia. Dia tidak pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Segala perkara dalamnya yang memberi
Mungkin saat pagi siang ini kita datang dengan penuh masalah. Kita berkata masalah saya besar. Kita datang dengan sakit penyakit. Kita datang dengan keluhan-keluhan yang tidak pernah ada habisnya. Saya mau katakan Yesus tidak pernah berawal dan Yesus kita tidak pernah berakhir. Dia yang dengan pengetahuannya meletakkan dasar bumi. Bahkan angin dan air pun taat kepadanya. Apalagi cuma masalahmu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan semuanya itu di dalam ucapan syukur. Ada satu yang mungkin engkau kurang pada saat siang hari ini. Engkau datang, persembahkanlah masalahmu, dan bawalah itu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Nikmati proses yang ada. Maka saya yakin, saya percaya Tuhan akan menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Dia akan melihat dan akan menolong engkau. Penolong yang selalu setia. Para pelayan bisa maju ke depan.